Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita tentu saja bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi mengingatkan bahwa titipan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga setiap nikmat walaupun mungkin dianggap kecil tetap terkonversi menjadi kebaikan, amal soleh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan penciptaan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh bersyukur setidaknya pagi ini kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya insya Allah dengan berangkat ke majelis taklim seperti ini. Ini bagian dari sunnah yang sangat ditekan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih waktu subuh saya mengingatkan, karena waktu subuh itu waktu yang istimewa, adanya pun istimewa. Ada kalimat tambahan as-sholatu khairu minan naum. Kadang-kadang yang biasa adzan aja kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Saya sering mendengar kalau adzan subuh kadang-kadang as-sholatu khairu minan naumnya kadang-kadang kelewat. Nah, kalimat as-sholatu khairu minan naum ini maknanya sangat agung, bahwa kenyataannya di dunia ini waktu subuh itu lebih banyak yang tidur. Lebih banyak yang tidur. Padahal kita ingat di antara alasan sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa yonek turu ya wis piye meneh gitu. Yaitu hadis dari Ali radhiyallahu anhu ketika menyebut tentang rufi al-qalamu an salasatin. Diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama apa? Anin naimi hatta yastaiqid, dari orang tidur sampai dia bangun. Ini enggak alasan ini. Lakukan turu. Berarti kan orang dicatat, ya wis bento. Padahal di situ ada keterangannya, bahwa tidur yang diangkat kolam atasnya itu tidur yang bukan kelalaian, Bapak Ibu. Kalau sengaja menjelang duhur turu tekan asar, ya itu namanya kelalaian. Setiap waktu subuh turu, nah ini masalah. Orang capek sekali mungkin datang jam 2 malam habis perjalanan panjang, kemudian tertidur bangun jam 7, lah itu tidur yang diangkat kolam maksudnya. Nah ini harus kita hati-hati mengingat bacaan hadis kita itu kadang-kadang kalau keterangannya nggak lengkap bisa seperti itu kesimpulannya. Subhanallah. Sholat lebih baik dari tidur, yaitu tentu saja fakta. Sholat lebih baik dari tidur. Apa jawaban kita? Jawaban kita apa itu? Sodakta, benar, ya, hal itu benar. Wa barorta, ucapan itu ucapan yang sangat baik. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan terhadap hal itu saya bersaksi itu betul-betul benar. Nah ini pernyataan dari kita bahwa kita benar-benar ingin betul menegakkan tentang seluruh aktivitas di pagi hari. Makanya Rasulullah menyebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ada doa khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk dapat rahmat di pagi hari bagi orang yang beraktivitas di pagi hari. Salah satu rekannya Pak Alim, teman saya itu, cerita ke saya, ini kisah nyata ini. Kebetulan dulu teman sekolah, kemudian sekarang bekerja sama dengan Pak Alim kalau nggak keliru. Dia cerita ke saya, kalau saya pagi tidak beraktivitas dengan Pak Alim, hit gitu, siangnya biasanya saya agak seret katanya. Kebetulan beliau habis itu biasanya nganter emas, jadi adiknya tuh punya toko emas. Dia tugasnya nganterin emas itu ke beberapa pelanggan, karena itu diantar tidak lewat kurir, tapi lewat orang yang dipercaya itu. Beliau cerita kalau paginya nggak beraktivitas dengan baik. Kenapa? Kurang keras. Oh, nggak dengar. Tes agak kurang keras Bu. Sampai boten? Oh, ini nggak dengar. Memang nih kayaknya nggak masuk ini. Kurang keras memang kayaknya. Masuk sebenarnya gitu, tapi saya juga rasanya agak kurang keras ini memang. Nggak kayak biasanya. Dibuka mawon nggih.
Mireng mboten? Nggih. Nggih. Jadi itu nggih, jadi doanya Rasulullah di pagi hari itu memang benar-benar nggih. Artinya dia cerita ke saya itu siangnya saya dimudahkan, kebetulan jalur ngantarnya dia itu dari sini ke Muntilan, habis itu muter sampai ke Kulon Progo. Ya entah di jalan dimudahkan, mampir warung dahar juga yo kebetulan sing cocok, hal-hal seperti itu nggih. Jadi persoalan barokah ini, masya Allah nggih. Persoalan barokah. Suatu ketika dia bilang, Pak Alim saya mau istirahat 2 minggu karena ada keperluan, dan ternyata nggak beraktivitas di pagi hari. Ternyata syarat betul katanya, susah saja siangnya itu. Jadi masya Allah nggih. Jadi as-sholatu khairum minan naum, dimensinya itu sangat panjang nggih. Sebagaimana kita bangun mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ini pernyataan kan bahwa kita memuji Allah, zat yang telah menghidupkan kita ba'da kematian kita. Bukankah tidur adalah kematian dalam sisi yang lain? Ini apa nggih? Bedanya tidur dengan mati betulan cuma dikembalikan dan tidak tahu nyawa kita. Ini apa nggih? Maka dikatakan rufi al-qalam, ya kan, diangkat pena dari 3 golongan, diantaranya orang yang tidur. Kan orang tidur nggak bisa apa-apa, ya kan, mau diapa-apain juga nggak ngerti. Makanya kita mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah kematian saya, dan kita memberikan pernyataan bahwa di akhir saya akan kembali kepada Engkau ya Allah. Gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Gitu. Pernyataan bahwa ya sehari ini ya Allah saya mau beribadah kepadamu, nanti malam saya balik lagi, saya bakal mati lagi, mudah-mudahan kau hidupkan lagi besok pagi lagi, kan gitu. Maka sungguh kesyukuran nikmat umur itu luar biasa. Setiap pagi kita bersyukur betul. Seandainya Allah takdirkan semalam kita seto kan bisa saja gini apa nggih. Dan kita hari ini bangun Bapak Ibu. Sebagian mungkin tidur dan tidak bangun lagi. Maka kita sungguh-sungguh bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa melewati waktu-waktu yang tersisa buat kita dengan penuh kebaikan. Bukankah kita melihat banyak orang yang meninggal tiba-tiba? Gini apa nggih? Beberapa teman seangkatan saya loh, seangkatan saya meninggal ketika olahraga. Seangkatan saya masih di bawah 50 loh, sehat, ya kan? Dan kisah seperti ini di zaman ini mudah banget buktinya karena ada YouTube, gitu. Banyak orang yang kesoting tidak sengaja dan meninggal dalam kondisi sehat. Terakhir kalau nggak salah kemarin ada pemain bulu tangkis meninggal, dengar nggak itu? Yang orang Cina itu lagi main, bayangin, lagi main, sehat seharusnya toh. Tapi ternyata jeda antara dunia dan akhirat itu tipis banget. Saya terus terang belajar dari kejadian itu tuh. Masih muda, muda itu pemain muda, subhanallah. Kemudian berapa tahun Pak? 17, subhanallah. 17, bayangin. Kemudian masih beraktivitas olahraga yang identik dengan kesehatan. Gini apa orang ingin sehat disuruh olahraga. Ini pemain internasional. Bayangin, ternyata meninggal tipis banget, habis nepuk. Bisa nggak terjadi sama jenengannya suka bulu tangkis? Bisa kan? Jenengan lagi tamplekan kayak gini, tahu-tahu nyet bablas. Sakit bukan? Sakit, betul Bapak Ibu. Makanya kita betul-betul belajar. Setiap kali kita mengatakan wa ilaihi nusur, itu betul-betul kita sadar betul bahwa saya itu baru dikasih nikmat besar ini, dan tidak tahu apakah akan sampai nanti malam atau tidak. Maka kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan setiap kali tambahan umur itu ziyadatan li fi kulli khair, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, kalau saya masih diberi umur sehari ini, 2 hari, 3 hari, 4 hari, setahun, ya Allah jaminkan waktu itu untuk tambahan kebaikan. Kalau tidak bertambah kebaikan saja sebuah kerugian, apalagi kok untuk bermaksiat, subhanallah. Maka sering saya katakan definisi syukur itu mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan. Karena kalau enggak bagaimana? Wong ora tambah apik we rugi saya meneh, kok tambah helek, subhanallah. Tambah tuwa kok tambah pecicilan, la ilaha illallah. Jadi makanya kita benar-benar harus bisa memanfaatkan betul setiap nikmat itu. Wal mauta rohatan li fi kulli syar, kepeksone meninggal ya Allah. Kita betul-betul
istirahat dari berbagai macam kerutan dunia. Ini yang kita mintakan setiap hari dengan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Saya kalau mengucapkan kalimat ini ingatnya Pak Pardi, nggak tahu kenapa. Karena Pak Pardi pernah cerita, saya kalau sujud itu salah satu yang dibaca, itu menunjukkan rasa takut, rasa takut yang betul. Nah, itu yang jadi prolog kita pagi ini. Insya Allah kita melanjutkan bacaan kita di bab sholat berjamaah. Kita mengingatkan kembali bahwa ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda tentang inna awwalu, sesungguhnya yang paling awal yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, bahwa hal pertama dari amal manusia yang dihisab di yaumil akhir adalah salatnya. Makanya kita belajar ini tuh karena memang ini menjadi kunci. Dikatakan fa in soluhat, jikalau salatnya baik maka faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Tetapi jikalau fasadat, jikalau dia buruk, maka khoba wa khosiro, maka sungguh dia telah rugi dan gagal. Iya toh, rugi dan gagal. Jadi kalau orang sholatnya nggak benar itu sudah mengalami kegagalan yang fatal. Karena inilah yang kali pertama dihisab. Kemudian kalau kita melanjutkan hadisnya, jikalau kata Rasulullah, jikalau sholat faridohnya mungkin ada yang kurang manusiawi, bisa terjadi kan orang bolong sholat fardunya, bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Maka kata Allah, lihatlah apakah dia punya sholat-sholat tatawu, apakah dia punya sholat-sholat sunnah, maka lengkapkanlah atau sempurnakanlah sholat fardunya dengan sebagian sholat sunnahnya. Itulah mengapa kita tidak berhenti di sholat fardu. Nanti di antara fikih yang kita pelajari adalah fikih sholat sunnah, karena memang itu yang melengkapi dari sholat faridah kita. Sekali lagi, manusia bisa saja terjadi karena suatu keadaan. Saya melihat orang-orang yang sakit teramat sangat, kadang-kadang ya kondisinya walaupun kita tahu wajib, tapi kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang nggak tegel. Saya kadang-kadang membimbing orang yang sudah dalam kondisi sakit sangat berat gitu. Itu masuk waktu sholat mau diwudukan kadang-kadang angel gitu kan bisa terjadi seperti itu gini. Bahkan mungkin ada orang yang sakitnya biasa-biasa saja, wis malas, yang buri wis malas, wudu wis malas, sholat wis malas, bisa terjadi itu. Bisa terjadi. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Maka ada syariat ini. Lihatlah kata Allah apakah dia punya tatawu. Ini bukan berarti mengizinkan orang tidak sholat wajib nih, nggak ada hubungannya dengan itu nih. Maksudnya ini fakta yang terjadi, bahwa sangat mungkin terjadi. Mungkin kita dulu di waktu masa muda sudah wajib, sudah mukallaf buat kita, tapi mungkin sakit opo kadang-kadang kemudian kita meninggalkan. Karena mungkin belum sadar sepenuhnya. Bocah wis 17 tahun, loro misalnya. Kadang-kadang kita orang tua mau maksain juga susah gitu. Ya kita hanya bisa bimbing aja, kadang-kadang dibawa ke belakang. Nah, anak saya pernah sakit yang sampai seperti itu, maunya sakit yang harus sampai dituntun ke belakang gitu. Kadang-kadang ya satu waktu nggak mau betul gitu, nggak kuat gitu, kadang dibutuhkan di tempat tidurnya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan bisa terjadi dengan kita. Makanya hadis ini memberikan kabar gembira buat kita bahwa andailah pun kemudian karena suatu hal terjadi kekurangan di sholat fardhu, maka mudah-mudahan sholat tatawu kita, sholat sunnah kita, rawatib kita, sholat yang lain-lain mudah-mudahan bisa menjadi nambal, istilahnya orang Jawa bisa nambal insya Allah. Nah itu tentang motivasi ulang agar kita semangat di dalam belajar sholat supaya tetap istiqomah insya Allah. Insya Allah istiqomah Kemarin terakhir sudah sampai ke pembahasan tentang bolehnya ibu-ibu ke masjid. Kita yang penting menghilangkan ilat mengapa tidak boleh. Sebab tidak bolehnya setidaknya karena 3 hal, yaitu persoalan nutup aurat yang ada 8 syarat. Persoalan saya tidak bahas yang 8 syarat itu, mungkin jadi nanti bisa baca sendiri referensinya. Ada 8 syarat terkait dengan tutup aurat. Dan di antara yang ditekankan adalah tidak nerawang. Makanya pakai baju putih itu kadang-kadang ya kalau nggak tebel itu memang berpotensi. Apalagi di Indonesia kebanyakan haji umroh juga banyak yang seragamnya pakai baju putih. Itu kalau nggak tebel betul ya nanti bisa nerawang.
Nah yang nerawang ini yang nggak boleh. Kemudian tidak memakai wangi-wangian, kita sudah bahas kemarin bahwa nggak saklek banget juga. Kalau ketemunya sama ibu-ibu, sesama ibu-ibu ya silahkan. Yang penting tidak dalam rangka untuk menggoda laki-laki baunya, karena laki-laki sekali lagi punya penyakit. Jangan bilang saya udah tua Ustadz, bukan masalah itu. Bisa terjadi, namanya ketentuan Allah itu sangat mungkin terjadi saja. Siapapun panjenengan, aku rapati ayu Ustadz, tetap aja, itu tetap berlaku. Kemudian tentu saja dapat izin dari suami. Ini diantara kebaikan seorang istri adalah patuh kepada suaminya. Istrinya nawar, nek suamiku soleh Ustadz, nek suamiku ora soleh piye? Kadang-kadang begitu. Ya berusaha tetap taat ibu-ibu, berusaha tetap sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sudah membahas juga uzur syar'i, bahwa laki-laki boleh tidak ke masjid dengan 8 alasan, dengan 8 alasan. Yang uzur sifatnya pribadi. Adapun yang uzur sifatnya umum juga ada 9 alasan, sudah kita bacakan. Terakhir kita bacakan kemarin tentang bahwa Islam hadir itu selalu mudah. Islam itu hadir mudah dan selamanya mudah, kata Rasulullah. Maka dekatilah mereka dengan minta pertolongan kepada Allah di waktu pagi, siang, dan petang, begitu hadisnya. Makanya kemudahan-kemudahan ini sesungguhnya seiring dengan pembelajaran kita. Contohnya ya dokter sedang operasi, datang waktu adzan, maka yang dilakukan adalah tetap meneruskan operasinya, jangan ditinggal. Lagi tanggung dioperasi ditinggal malah bablas gitu. Kemudian termasuk di sini dalam bahasa hadis ini dikatakan dalam kondisi menolong orang, sehingga ini dikiaskan ke seluruh kegiatan menolong orang lain. Makanya sekali lagi dulu ada ceramah di YouTube yang dalam tanda kutip mengolok-olok syariat Islam tentang wong Islam kayak lo jarene wajib laki-laki ke masjid. Ono wong tabrakan ngarep masjid tekne wae karena melaksanakan kewajiban. Nah ini kan keliru, bahwa ada uzur. Seseorang yang menghadapi hal terkait dengan menolong orang lain yang urgent, maka dia dimudahkan untuk tidak berangkat sholat berjamaah. Jadi ini sekali lagi, dengan ini kita tahu bahwa Islam itu sekali lagi mudah, dan hadir banyak nih keterangan tentang ini, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak kalimat Allah itu hendak memudahkan, bukan menyulitkan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah awal-awal, di dalam Quran surah Al-Hajj, sehingga kita jangan sampai beragama Islam kok malah jadi sulit. Harusnya berislam itu menjadi mudah, bukan bermudah-mudahan loh, tapi bahwa agama Islam itu tidak sulit. Nggak mungkin agama Islam itu sulit. Kemudian berikutnya kita belajar tentang sifat-sifat imam. Sifat-sifat imam. Sekali lagi, bicara tentang sifat imam ini bicara ideal. Nang Indonesia boro-boro ideal. Ono sing dadi imam gelem alhamdulillah. Jadi ngelihat tetangga negara kita, mungkin Pak Wardi dan beberapa teman yang sudah pernah ke sana, Malaysia misalnya, kakak saya kebetulan di Malaysia 3 tahun, dia hidup di kampung loh, saja kemenaknya, Pak Wardi, kemenaknya sudah perhatian loh Pak Wardi, mereka musola pun imamnya udah ada gajinya loh, diberi rumah, diberi ekonomi di situ, padahal itu musola itu, kakak saya cerita, perkebunan yang dia kerja di situ itu kebanyakan non muslim Chinese, termasuk dia kerja di perkebunannya orang Chinese. Jadi musola itu nggak rame-rame amat, karena penduduknya kebanyakan non muslim. Saja pemerintah masih terlibat dan memberikan imam khusus yang dia adalah pegawai pemerintah. Di Indonesia ya boro-boro begitu. Boro-boro begitu. Nek masjid orang mikir ya orang ngerti tenan gitu. Makanya kadang-kadang saya kasihan ya anak-anak muda hafal Al-Quran 30 juz, bagus suaranya, dikontrak jadi imam lainnya, kalau nggak dikasih ekonominya, nggak dihidupi di situ, terus gimana? Atau dikasih pekerjaan yang memudahkan dia sebagai imam dan pekerjaan tetap bisa berjalan, jadi programmer misalnya dan sebagainya. Ini yang seharusnya kita pikirkan. Di Masjid Ar-Royan itu sepertinya sudah, di sana ada mahasiswa itu sekitar 3 atau 4 yang jadi marbot. Saya tanya berapa gajinya, 1,5 juta, 4 orang. Kemudian marbot luarnya yang ngurusi kebersihan luar itu sekitar 1,8 gajinya. Berapa pengeluaran masjid itu dalam 1 bulan? 20 juta, termasuk listrik dan sebagainya. Jadi memang ada porsi untuk mereka, sehingga para penghafal yang 4 ini nyaman. Jadi mahasiswa gantian 4 orang. Saya sampai kok 4 orang? Iya,
biar ganti-ganti waktunya. Mereka kan juga punya jadwal. Sejauh itu loh mereka mikirnya. Ya, sekali lagi, bicara ini bicara ideal. Imam rawatib maksudnya, imam yang disepakati oleh seluruh jamaah untuk menjadi imam 1, 2, 3, 4. Nek orang no kowe gitu loh maksudnya. Dan masing-masing ini dirawat oleh masjid. Sekali lagi, ini idealnya. Idealnya begitu. Tapi kalau tidak ideal ya sapa sing iso. Sapa sing iso. Tapi itu juga ada keberkahan nggih. Sapa sing iso niku ada keberkahan, memberikan kesempatan kepada seluruh jamaah yang ingin jadi imam. Saya kira baik-baik saja nggih. Semuanya pasti ada hikmah baiknya insyaallah. Yang pertama nggih, syarat mutlak. Syarat mutlak itu sholat imam harus sah. Ini syarat mutlak. Jadi jangan sekali-kali menjadi imam kecuali yakin sholatnya sah. Syarat sahnya sholat ada 9. Masih ingat nggih? Dulu kita bagi 3 dan 6 dulu waktu kita pelajari. Syarat sahnya sholat ada 9. Maka seorang imam pastikan dia memenuhi syarat itu. Jangan sampai dia masuk sholat kecuali dalam kondisi memenuhi syarat itu. Islamnya betul, tidak batal la ilaha illallahnya, berarti dia tidak masuk di dalam nawaqid Islam, pembatal-pembatal keislaman seseorang yang para ulama menyebut dalam satu kitab ada 10 setidaknya, sebenarnya ratusan, tapi disimpulkan dalam 10 bentuk. Misalnya perkataan mengolok-olok ayatnya Allah itu berpotensi keluar dari Islam. Mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad SAW itu juga berpotensi keluar dari Islam, walaupun kata-kata lo itu alan di pahala ki bentuk koyopo dajal aku pengen ngerti. Nah, ini mengolok-olok ini nyatane kowe wong sinau agama malah susah saya misalnya begitu. Saya ketika hijrah sama saudara dikatakan begitu, alah aku ndek ben sugi saiki dadi koyo ngene iki kepiye belajar agama malah disusahi koyo ngono kuwi. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Ndi pahala ndi bentuke pahala ki ndi ketok ora, subhanallah. Yang seperti ini nggak layak jadi imam. Karena dia melakukan hal yang berpotensi keluar dari Islam. Subhanallah. Nah, itu pembahasan tersendiri di kitab Nawaqidul Islam. Tentang pembatal keislaman seseorang. Mudah-mudahan jenengan sempat membaca. Kitabnya agak tebel. Kalau yang sarahnya agak tebel lagi, jenengan pelajari itu karena itu pokok dari agama kita. Menyempatkan. Jadi seorang imam harus sah sholatnya. Jadi yang siap jadi imam berarti dia tahu betul tentang fikih, syarat sah sholat, dan seluruh pembatal yang terkait. Persoalan misalnya masalah kalimat mengangkat hadas. Kemarin saya bahas juga di beberapa tempat. Mengangkat hadas dengan hilangnya najis. Syarat keempat adalah mengangkat hadas. Kata-kata mengangkat berarti sengaja enggak? Mengangkat sengaja enggak? Sengaja. Maka inilah yang membedakan antara hilangnya najis dengan mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas itu wajib niat. Seseorang mohon maaf berhubungan suami istri di malam hari, ya kan? Dan ini terjadi sama Rasulullah SAW. Kemudian dia mandinya dia adalah mandi kebiasaan untuk kesehatan. Wah, saya tiap hari memang mandi kok grujukan. Ngono orang ngono pokoknya pendak isu saya mandi dalam rangka tujuan untuk mendapatkan kesehatan. Banyak kan seperti itu? Ada, karena memang ilmu kesehatan mengatakan mandi sebelum subuh menimbulkan kesehatan, katanya begitu nggih. Yang dokter lebih paham. Nah, punya kebiasaan seperti itu. Kemudian dia malam hari berhubungan dengan istrinya, kemudian dia mandi, sholatnya subuhnya sah nggak? Bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya mandi kebiasaan tiap pagi nggak sah, belum mengangkat hadas. Sama-sama mandi itu. Gini apa? Karena definisi mandi besar apa? Sailanul ma ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Wong nyebrung yang kali wae yo klebes kabeh yo wis sah nek niat untuk mengangkat hadas. Sah mboten? Sah. Tetapi walaupun mandinya bener tenanan banget nek ra niat mengangkat hadas yo enggak sah. Gini apa? Beda dengan hilangnya najis. Kalau hilangnya najis, sengaja nggak sengaja kalau najisnya hilang, ya sah. Ibu-ibu pakai gamis, kena telek, najis. Kemudian lewat ke sebuah tempat yang ada airnya, sungai misalnya, nyebrang sungai.
kemudian hilang najisnya karena ke bawah air sungai, boleh nggak untuk sholat bajunya? Boleh, padahal nggak niat bersihin loh itu. Makanya bahasanya tuh mengangkat najis, mengangkat hadas dan hilangnya najis, itu hal yang berbeda. Ini dipelajari di kitab syarat-syarat sholat. Kita sudah lewat insya Allah. Dulu kayaknya nggak sedetail itu. Intinya seperti itu. Jadi sekali lagi imam perhatikan itu, karena syarat mutlak menjadi imam itu harus sah sholatnya. Kemudian bagaimana sekarang kalau dikaitkan dengan kondisi makmum? Sifat imam dikaitkan dengan kondisi makmum yang sifatnya sangat mungkin bisa jadi relatif, nisbiyah, yaitu ketika makmum tidak tahu jika sholatnya imam tidak sah. Jenengan nggak tahu sebagai makmum bahwa imam sholatnya ternyata tidak sah. Sah nggak sholat jenengan? Sah. Itu. Jadi sebenarnya kalau posisi makmum tidak ada urusan dengan imam ketika memang tidak tahu betul. Tapi kalau jenengan tahu betul imamnya, mohon maaf, kentut misalnya, kok imamnya terus kiwai, jenengan di belakangnya sah nggak? Nggak sah, karena jenengan tahu. Jenengan dimaafkan ketika jenengan tidak tahu. Tapi nek denger, soft pertama denger tut, kok terus kiwai. Nah ini nggak sah, nggak sah. Apa yang jenengan lakukan? Jenengan mufarokoh, jenengan sholat sendiri-sendiri kalau imamnya menengguai kayak gitu. Kan bisa terjadi seperti itu, karena ada fatwanya itu. Sebagian mengatakan yo pokoknya tut daripada engkau tadi ribut kabeh terus kiwai engkau sholat meneh. Nah ini masalah, masalah. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Maka dikatakan sekali lagi, dimaafkan seorang makmum mengikuti imam ketika imam tidak sah, ketika tidak tahu. Ketika tidak tahu, orang ngerti piye meneh. Kemudian berselisih kiblat misalnya, ketika safar, jenengan berselisih kiblat dengan seseorang. Pak Pardi berjalan dengan temannya. Menurut Pak Pardi kiblatnya nang kono, menurut satunya kiblatnya nang kono. Maka kalau masing-masing mendirikan sholat nggak boleh saling bermakmum ini, karena Pak Pardi tahu. Jadi nggak tahu, syarat sah dari sholat adalah menghadap kiblat yang 9 tadi itu loh. Berarti kalau Pak Pardi meyakini kiblat ini kono sementara saudaranya di sini ke sana, nek wongin marpono, berarti kalau Pak Pardi ikut di belakangnya, Pak Pardi mengikuti orang yang tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Padahal tadi imam mutlak harus sah, paham nggih? Maka ketika berselisih seperti itu, sholat masing-masing. Bisa nggak terjadi jalan seperti itu? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Menurutku yakin banget nang kono kiblatnya. Mosok sih. Zaman sekarang ada Kompas gitu. Insya Allah kadang-kadang aplikasi pun ada. Tapi zaman dulu bisa terjadi. Sekarang pun bisa terjadi, saya yakin. Karena berselisih itu bisa terjadi itu. Maka ketika keadaannya seperti itu, maka jenengan tidak boleh saling menjadi makmum dan imam. Misalnya jenengan juga mungkin baru dengar ini di mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi itu tumakninah itu bukan rukun di mazhab Hanafi. Sementara di mazhab Jumhur tumakninah itu rukun. Kalau jenengan di belakang imam mazhab Hanafi, kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena mereka bisa jadi gerakannya cepat sekali. Karena tumakninah bukan bagian dari rukun di mazhab mereka. Nah, ini makanya mempelajari mazhab itu ya penting. Meskipun sekali lagi kebanyakan di Indonesia mazhab Jumhur. Di Indonesia jane ora ono sing Syafi'i banget, ora ono janjane. Hambali banget ora ono gitu. Muhammadiyah juga kan campur-campur, ya kan? Pakai tarjih. Itu menggabungkan beberapa mazhab sebenarnya, gitu. Ya mazhabnya tarjih berarti. Gitu. Nah, ini bisa kita pertimbangkan ketika jenengan mau bermakmum, hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan. Kemudian penting, imam bukan orang yang diwajibkan mengulangi sholat. Mungkin jenengan bertanya-tanya, maksudnya piye itu? Ada kalimat imam, yang jadi imam bukan orang yang sedang wajib mengulangi sholat. Jadi gini ya Bapak Ibu, di mazhab Syafi'i khususnya. Ini kalau dibaca dalilnya memang panjang, pendalilannya lengkap sekali sampai pada kesimpulan ini. Misalnya nih, 1 atau 2 menit lagi sudah mau habis waktu duhur, sudah mau asar, 2 menit lagi. Jangan melaksanakan sholat 4 rakaat kira-kira paling cepat berapa? 2 menit cepat banget nih. 2 menit cepat banget. Dalam kondisi panjenengan sedang pakaiannya bernajis,
Padahal syarat sahnya sholat hilangnya najis dari 3 keadaan termasuk pakaian. Tapi karena jenengan waktunya tinggal 2 menit menurut mazhab Syafi'i, dan ini insya Allah jumhur juga, maka jenengan sholat dulu. Namanya ihtiraman lil waqt. Jadi menghormati waktu. Karena waktunya tinggal 2 menit. Sehingga jenengan sholat dalam keadaan bajunya ada najisnya. Yang seperti ini jenengan nggak boleh di belakangnya. Maksudnya bagaimana? Karena orang ini wajib mengulangi nanti. Ketika dia udah keluar waktu masuk asar, berarti dia wajib mengulang sholat duhurnya. Paham ya? Di madhab Syafi'i ini berlaku nih. Maksudnya di madhab Syafi'i itu ada ihtiraman lil waqt. Jadi ada sholat untuk menghormati waktu. Karena waktunya tinggal 2 menit, maka dia sholat dulu. Sing penting sholat di dalam semua keadaan. Ini dikiaskan dari keadaan yang tidak memungkinkan. Contoh, syarat sahnya sholat adalah menutup aurat bagi yang mampu. Ada kalimat bagi yang mampu dengan kain yang tidak nerawangkan, begitu bahasanya. Kalau jenengan baca kitabnya, di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat bagi yang mampu. Mungkin nggak berarti ada yang tidak mampu? Mungkin nggak? Mungkin. Orang di penjara, ditelanjangi, masuk waktu sholat, tetap sholat nggak? Tetap sholat, Bapak Ibu. Dalam kondisi dia telanjang loh. Ya, makanya dikatakan menutup aurat bagi yang mampu dengan kain yang tidak nerawang. Bahasanya begitu. Nah sekarang berarti nek jenengan peh dhewean nang kamar ora sholat wudu, sah mboten? Enggak sah, karena bagi yang mampu, jenengan kan mampu untuk menutup aurat. Salah dipahami sampai di sini? Nah itu. Jadi kadang bisa terjadi seperti itu, orang sholat karena memang udah berakhir waktunya. Kalau enggak sholat ya lewat waktu, maka dia sholat dalam keadaan mungkin bernajis. Maka yang seperti ini tidak bisa jadi imam karena dia wajib mengurangi sholatnya. Salah dipahami sampai di sini? Jadi jangan misalnya gini, jenengan sudah kurang 3 menit, waduh iki urung adus iki mau ketok aku kaya ngene iki ono najis badanku, ada jenengan tetap sholat dalam rangka ihtiraman lil waqt. Kemudian nanti jenengan sholat lagi ketika sudah longgar, jenengan mandi dan sebagainya, kemudian jenengan sholat lagi. Bisa terjadi nih, bisa terjadi. Itu bisa terjadi sama Rasulullah itu pernah suatu waktu ngimami sholat subuh, kemudian intadiru dakikoh, tunggu sebentar. Rasulullah pulang mandi junub Rasulullah, balik lagi ngimami lagi. Ya, bisa terjadi seperti itu. Kadang-kadang orang lupa misalnya, ya. Bisa terjadi. Dan ini pernah terjadi di Madinah. Pernah ya. Syekh Hudayfi itu, jadi lihat di YouTube. Syekh Hudayfi batal sholat gitu, nanti di YouTube. Nanti kelihatan itu di situ. Ya. Jadi dia udah Allahu Akbar, tiba-tiba intadiru dakikoh, intinya menang di sini, ya tunggu sebentar gitu. Dia kesana ke belakang, kemudian ambil wudhu, kemudian dia mimpin sholat lagi. Bisa terjadi. Nanti kita pelajari insya Allah. Kemudian imam yang umi tidak boleh mengimami orang yang qori. Dulu kita sudah pernah bahas. Umi dan qori di sini maksudnya di dalam, khususnya di dalam masalah rukun qauliyah yang 5 itu. Takbiratul ihram harus betul. Ojo keliru takbiratul ihrami. Bacaan Al-Fatihah harus betul. Ini dikatakan qori. Bacaan at-tahiyat sir kita nggak tahu. Makanya menjadi imam itu harus ada verifikasinya sebenarnya. Karena setidaknya untuk 5 rukun qauli ini benar-benar harus betul. Karena seorang yang qori, yang bacaannya betul, nggak sah sholat di belakang orang yang umi. Umi definisinya adalah khususnya keliru di rukun qauli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan masalah. Iyyaka na'budu wa Nah ini sudah berbeda. Maka sekali lagi itulah mengapa ada imam rawatib. Tentu saja kayak di Malaysia yang diperintah dan digaji ini orang yang sudah lolos. Ya di sini sekali lagi saono ini tetap dipenuhi syarat-syaratnya, maksudnya gitu. Supaya nyaman semuanya. Surat digaji disalah-salah ya nggak apa-apa, Ibu. Justru itu pahalanya tambah-tambah. Insya Allah. Kemudian makmum laki-laki tentu saja tidak boleh bermakmum kepada imam wanita. Tidak boleh. Ini tentu saja sudah dipahami. Kemudian
Sekarang itu tadi sifat mutlak nih, sifat mutlak kondisi imam seperti itu. Sekarang sifat yang sifatnya dianjurkan. Nah, ini sifatnya anjuran. Yang pertama, didahulukan yang lebih fakih dibandingkan yang qori. Si jine ahli alim ilmu agama, suaranya biasa-biasa mawon. Artinya ilmu tajwidnya juga mungkin biasa, qiraahnya juga biasa, dibandingkan orang yang tidak terlalu fakih, tidak terlalu alim, tapi suaranya bagus, indah, tajwid bagus, maka didahulukan yang fakih, didahulukan yang lebih ngerti ilmu agama. Ini sekali lagi ini anjuran, tidak pun tidak apa-apa, tapi ini sifatnya anjuran. Ini dibuktikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan sahabat yang lebih utama di dalam qori. Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Mu'ad bin Jabal. Ini semua adalah orang-orang yang secara qori lebih bagus dari Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ternyata Rasulullah menunjuk beliau sementara ada yang lain itu. Sehingga ini menjadi dalil sampai hari ini bahwa yang ditunjuk menjadi imam adalah orang yang fakih. Kenapa ini penting? Supaya kalau terjadi sesuatu tuh ngerti solusinya. Belakang bilang subhanallah, subhanallah. Iki opo yo? Subhanallah, subhanallah. Opo tuh ikon ngopo tuh salahku ti opo? Nah, ini kan masalah. Bagaimana dia harus sujud sahwi misalnya, ya kan? Ketika kurang jumlahnya bagaimana? Ketika lebih jumlahnya bagaimana? Nah, ini kan butuh ilmu, butuh orang yang alim, butuh orang yang fakih. Nah, Bapak Ibu semuanya, pendalilan ini menjadi kesimpulan jumhur bahwa yang dipilih yang fakih dulu itu karena memang dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir seluruh sahabat itu fakih, sehingga kenapa ada rentetan yang dipilih yang qori, yang kemudian sampai disebut zaman sekarang kadang-kadang orang sing dipilih sing apik suarane, sing tajwidnya apik, meninggalkan yang fakih karena dulu itu semua orang hampir semuanya fakih sebenarnya. Paham? Sekarang kan enggak. Antara yang alim dengan yang abid, yang ahli ibadah dengan yang ahli ilmu sekarang bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Nah, para sahabat dulu kenapa hampir semuanya alim? Karena ada keterangan yang sangat jelas sampai ke kita bahwa tidaklah mereka melewati atau tidaklah mereka menambah jumlah ayat untuk dipelajari kecuali begitu bentar. Bahasanya gimana? Tidaklah mereka melewati 10 ayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau nambah lagi kecuali mereka sudah paham dengan ayat tersebut tentang hukum, larangan dan perintah serta amal apa yang ada di dalam ayat tersebut. Sehingga orang yang bertambah jumlah ayatnya pasti orang fakih kalau zaman dulu. Nah, ini sebenarnya peringatan buat kita Bapak Ibu. Sekarang kita udah makin tua, jangan waktunya tinggal sedikit. Demi Allah, kalau dengan mengingat kisah tadi itu, bahwa para sahabat itu tidak melewatkan ilmu setiap 10 ayat dan tidak mau nambah lagi kecuali betul-betul paham tentang hukum, perintah dan larangan serta amal yang ada di dalamnya, yakin jenengan nggak sempat melakukan yang lain, nggak sempat baca-baca yang lain. Insya Allah kalau jenengan betul sejak dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mungkin jenengan sampai meninggal belum selesai itu. Gini apa nggih? Kok sempet-sempetnya ngurusi lione gitu. Saya telah memahami bab-bab seperti itu kadang-kadang malu gitu. Kalau baca-bacaan yang lain, subhanallah. Yang Al-Quran saja, yang jelas petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti nggak ada keraguan, nggak ada hoak di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Yang para sahabat menyikapinya dengan 10 ayat pasti dia sudah masuk seluruh ilmunya, seluruh amalnya, seluruh perintah dan larangannya di ayat itu, baru kemudian dia nambah lagi, paham betul. Lah kita sempat baca yang macem-macem gitu, padahal hidup kita tinggal setuil. Gini apa nggih? Wis 50 tahun lah setuil. Gini apa nggih? Coba jangan perhatikan dalam satu hari berapa jumlah ayat yang kita pahami seperti itu. Enggaklah 10 ayat misalnya, 5 ayat, luar biasa. 5 ayat seharian itu. Saya kadang-kadang mempelajari 2 ayat bisa seharian Bapak Ibu. Dalam beberapa kasus. Misalnya membaca tentang tafsir Ibnu Katsirnya, tafsir As-Sa'di, tafsir Jalalain, tafsir Kemenang. Dalam satu waktu
Itu menariknya luar biasa, dan saya yakin nggak ada yang lebih indah dari hal itu. Nah, maka seorang imam seharusnya memang sampai ke titik itu. Jadi waktunya disibukkan agar dia faqih betul, apalagi dengan ayat-ayat yang akrab dibaca. Juz amma misalnya, terkait dengan hukum perintah dan larangannya di dalam apa yang dibaca itu, Masya Allah. Nah, ini anjurannya memang yang faqih dulu, baru kemudian yang qori. Nah, ketika sudah sama-sama faqih, maka dipilih yang suaranya lebih indah, yang hukum-hukum tajwidnya dipenuhi, yang mad-madnya dipenuhi. Baru kemudian setelah itu anjuran berikutnya adalah persoalan nasab yang mulia. Nasab yang mulia, saya nggak tahu kalau di Indonesia standarnya apa. Kalau di Saudi kan jelas sih, kalau dia masih keturunan Nabi Muhammad SAW, atau dia kabilah yang lebih terhormat, maka didahulukan. Saya di Indonesia, saya kira masalah nasab saya nggak tahu. Apakah anak kiai berarti nasabnya bagus, belum tentu juga. Kemudian umur, baru berikutnya umur. Kalau sama-sama faqih, sama-sama qori, sama-sama nasabnya bagus, baru dilihat umurnya. Jadi tidak harus yang lebih tua yang di depan, nggak harus. Walaupun prakteknya di Jogja, yo mbah kaumnya, orang urusan bacaannya kaya apa, penting mbah kaume, gitu. Kebanyakan begitu. Nah, ini ada fikih tersendiri, insya Allah yang seperti itu dimaafkan, yang di belakangnya insya Allah sah. Jadi jangan bersih tegang persoalan itu. Paham satu ilmu, harus paham ilmu yang lain, karena bagi orang sepuh yang dituakan, yang betul-betul gak bisa belajar, ngomong dod yo ora iso tenan, yo wis. Beda dengan anak muda perlakuannya, yang seperti ini mudah-mudahan insya Allah dimaafkan. Jadi jangan bersih tegang dengan kampung, nanti dengan barsinau nembe anyar-anyaran wis ora gelem salat nang kono, dianggap wong alirane aneh-aneh wae. Ini masalah. Kemudian setelah itu kalau sama-sama umur, nanti dipilih di antara dua orang ini atau tiga orang adalah yang paling warok, yang paling adil. Jangan lihat sikap kesehariannya, wong adil orang. Kalau dia adil, sama-sama adil, maka dilihatlah yang penduduk aslinya, ahlul bait, yang punya rumahnya kalau di rumah. Kemudian penguasa. Jadi kalau ada pemimpin yang suaranya bagus dan dipenuhi syarat yang tadi itu loh, itu maka itu pilihan terakhir sebenarnya, nggak harus di depan, nggak harus di depan. Nah, ini terkait dengan sifat-sifat imam. Ternyata sudah sampai jam 6, cepet banget. Jadi itu sifat imam yang dianjurkan. Nanti kita akan bahas tentang jikalau imam batal. Jikalau imam batal, secara singkat saya kasih prolognya. Yang pertama adalah istikhlaf. Istikhlaf itu berarti menunjuk salah satu orang di belakangnya. Kalau misalnya ternyata orang imamnya nggak menunjuk, keadaan kedua orang imamnya nggak menunjuk, maka boleh salah satunya maju. Boleh salah satunya maju. Kalau imamnya nggak nunjuk, nggak ada yang maju. Ini terjadi di kisahnya Muawiyah. Muawiyah ditusuk kena pantatnya. Karena Muawiyah yang jogoin banyak. Kalau Ali kan meninggal, ya kan? Kalau Muawiyah yang jogoin banyak, maka ketika ketusuk Muawiyah itu langsung pergi, nggak nunjuk, langsung pergi aja. Dan yang di depan nggak ada yang berani maju. Maka dalam keadaan seperti itu bagaimana? Maka makmum masing-masing mufarokoh. Mufarokoh itu berpisah dari imam, sholat sendiri-sendiri, diselesaikan sendiri-sendiri. Sebagaimana saya ceritakan kepada jenengan kemarin, ketika ada orang sholat di lantai 2, sementara ngandel ke mic sama ngandel ke layar, jebule listriknya mati. Ora iso ndelok layar, ora krungu mic, iki sing diroke apa? Sing didelok apa? Imamnya lagi ngopo ora ngerti. Maka sholat masing-masing ini keadaannya mirip dengan ini nih, keadaan dari Muawiyah. Atau yang keempat, makmum suruh tunggu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Bagaimana balik lagi nanti imamnya bagaimana, itu dibahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Oh, dia ada satu nih pertanyaan tentang keutamaan soft. Tentang apakah ada keutamaan barisan soft. Secara urut-urutan di dalam hadis, memang orang dewasa dulu, baru kemudian anak-anak. Baru kemudian khunsa apa sih? Orang lenang orang wedok niku lho. Napa jenenge? Bencis. Jadi laki-laki dewasa, anak-anak, baru khunsa, baru ibu-ibu. Walaupun khunsanya belum penuh. Nah, sekarang ini berlaku. Ini penting ini penting ini. Ini penting banget ini, jangan perhatikan betul. Supaya anak-anak kita sukses nanti jadi pengganti kita. Itu berlaku dengan urutan kedatangan.
Nek bocah cilik wis teko nang ngarep dhisik, anak kecil, belum mayis loh ini, anak kecil bahasanya. Nggih. Maka dia nggak boleh digeret ke belakang oleh kita. Oh, kowe cah cilik nang mburi, jangan. Jangan. Nggak boleh, itu haknya dia. Itu tadi berlaku dengan syarat sama-sama datangnya. Nggih. Bahasanya Rasul itu mengiring-iringi orang yang dewasa oleh anak-anak, kemudian anak kecil, kemudian khunsa, kemudian ibu-ibu. Sekali lagi dengan syarat kedatangannya bersama-sama. Ning cak cilik lebih rajin ketimbang jenengan, wis nang ngarep, ojo dikirit, nggak boleh, itu haknya dia. Haknya dia. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail insyaallah di pertemuan berikutnya. Secara prinsip seperti itu. Jadi Islam itu sangat-sangat menghindari mengambil hak orang lain walaupun anak kecil. Termasuk di dalam masalah soft. Keutamaan di depan, iya, orang dewasa. Tetapi kalau anak-anaknya datangnya belakangan. Tapi kalau anaknya udah duluan, dia bocah rajin dengar, silahkan dapat kehormatan seperti itu. Nah itu gitu untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lewat WA insyaallah.